Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Fatsun Gasdi Putra absen 15, dan rekan saya, Faiz Maulana Rafi absen 14 dan Jihan Rona absen 23. Dan di sini kami akan meneliti larutan penyangga dalam skincare. Pertama-tama, kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya. Sistem penyangga dalam tanah. Sistem penyangga dalam tanah sangat penting untuk keberhasilan produksi pertanian. Tanaman dapat tumbuh dengan baik apabila dapat menyerap unsur hara dengan baik untuk pertumbuhannya. Tanah dapat bersifat asam, pH rendah, atau tanah yang bersifat basah, pH tinggi, akan menyulitkan tanaman tumbuh dengan baik. Nutrisi tanaman umumnya lebih mudah diserap pada tanaman pada kisaran pH 5,5 hingga 6,5. Aluminium dapat menjadi racun bagi pertumbuhan tanaman di tanah dengan pH di bawah 5. Tanah yang memiliki pH di bawah 5,5 umumnya memiliki ketersediaan kalsium, magnesium, dan fosforus yang rendah. Ketika pH tanah terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan dan pertumbuhan tanaman. Bagi banyak tanaman, tanah dengan alkalinitas atau kebasahan tinggi mempersulit tanaman untuk menyerap nutrisi dari tanah, sehingga pertumbuhan tidak optimal. Jika pH tanah bersifat basah, penambahan amonium sulfat atau NH4 2 kali SO4 dapat digunakan untuk menurunkan pH hingga mendekati netral. Adapun apabila tanah terlalu asam, dapat ditambahkan kapur CaO untuk menaikkan pH. Rumusan masalah. Yang pertama, mengapa pH tanah yang terlalu asam atau terlalu basah dapat menghambat pertumbuhan tanaman? Yang kedua, bagaimana cara tanah mempertahankan kestabilan pH agar tanaman dapat menyerap nutrisi dengan optimal? 3. Apa akibat dari keberadaan aluminium dalam tanah dengan pH di bawah 5,0 terhadap tanaman? 4. Mengapa unsur hara seperti kalsium, magnesium, dan fosforus menjadi kurang tersedia pada tanah yang terlalu asam? 5. Bagaimana cara mengoreksi pH tanah yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman? 6. Apa fungsi sistem penyangga dalam tanah terhadap ketersediaan nutrisi bagi tanaman? Melakukan penyelidikan pH tanah dan pertumbuhan tanaman. pH tanah memainkan peran krusial dalam pertumbuhan tanaman. Tanah yang terlalu asam di bawah 5 atau terlalu basah di atas 7 dapat menghambat pertumbuhan karena mempengaruhi ketersediaan nutrisi. Pada tanah asam, unsur hara penting seperti kalsium, magnesium, dan fosforus menjadi kurang tersedia, dan tanaman rentan terhadap keracunan aluminium yang menjadi lebih mudah larut dan dapat merusak akar serta menghalangi penyerapan nutrisi. Sebaliknya, pada tanah basah, ketersediaan beberapa nutrisi juga berkurang, menyebabkan tanaman kesulitan menyerapnya. Untungnya, tanah memiliki sistem penyangga alami yang membantu mempertahankan kestabilan pH. Sistem ini melibatkan berbagai zat seperti tanah liat, humus, dan kalsium karbonat yang tidak mampu mengikat ion H+ pada tanah asam atau OH- pada tanah basah, sehingga pH tidak berubah terlalu drastis. Untuk mengoreksi tanah yang terlalu asam, penggunaan kapur pertanian atau dolomit sangat disarankan. Dolomit khususnya lebih unggul karena menyediakan rasio kalsium dan magnesium yang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Sistem penyangga ini sangat penting untuk menjaga pH tanah tetap berada pada rentang yang sesuai, memastikan ketersediaan nutrisi dan mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Melakukan penyelidikan. Nomor 1, pada pH kurang dari 5, tanaman dapat mengalami keracunan akibat menyerap ion Al13 dari dalam tanah. Benar, alasan karena pada pH kurang dari 5, ion Al13 menjadi lebih larut dan tersedia dalam tanah. Ion Al13 bersifat toksik bagi akar tanaman, sehingga tanaman bisa mengalami keracunan. Pernyataan nomor 2. Tanah yang mempunyai pH tinggi alkalis dapat dinetralkan dengan menambah kapur CaO. Salah, alasannya karena kapur CaO adalah basa kuat, bukan zat asam. Maka justru digunakan untuk menaikkan pH tanah yang asam, bukan untuk menetralkan tanah yang
sudah basah. Pernyataan yang benar yaitu tanah yang bersifat terlalu basah tidak dapat dinetralkan dengan menambah kapur. Kapur justru digunakan untuk menaikkan pH tanah yang asam. Pernyataan nomor 3, pupuk amonium sulfat NH42SO4 merupakan garam yang bersifat basah, sehingga cocok untuk memupuk tanah yang mempunyai pH rendah. Salah, alasannya karena NH42SO4 adalah garam yang berasal dari asam kuat H2SO4 dan basa lemah NH3, sehingga bersifat asam, bukan basa. Oleh karena itu, tidak cocok untuk tanah yang sudah asam. Pernyataan yang benar yaitu pupuk amonium sulfat NH42SO4 merupakan garam yang bersifat asam, sehingga cocok untuk tanah yang bersifat basa. Pernyataan nomor 4, ketersediaan unsur hara di dalam tanah akan lebih mudah diserap tanaman pada pH 5,5 sampai 6,5. Benar. Alasannya karena pH 5,5 sampai 6,5 adalah rentang optimal bagi kebanyakan tanaman, karena unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Soal nomor 2. Apabila di dalam tanah terdapat kompos yang menghasilkan NH3 dengan Kb sama dengan 2 kali 10⁴ min 5 dengan konsentrasi 0,01 m dan ke dalamnya ditambahkan pupuk yang mengandung NH42SO4 0,05 m, maka akan membentuk penyangga dengan pH yaitu yang pertama kita masukkan ke dalam rumus OH min sama dengan Kb kali mol NH3 dibagi NH42SO4. Karena volume sama maka kita masukkan saja 2 kali 10⁴ min 5 kali 0,01 dibagi 0,05 kali 2 sama dengan 2 kali 10⁴ min 6. Setelah itu kita masukkan OH min ke dalam rumus POH sama dengan min log OH min sama dengan min log 2 kali 10⁴ min 6 sama dengan 6 min log 2. Kemudian kita masukkan pada rumus pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 6 min log 2, yaitu ketemu jawaban akhir yaitu 8 plus log 2. Yang selanjutnya adalah apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH-nya di saat ditambahkan asam atau basa, atau bahkan saat dilarutkan. Larutan ini terdiri dari campuran asam lemah dengan garamnya, atau basa lemah dengan garamnya. Yang selanjutnya adalah larutan penyangga dalam skincare. Larutan penyangga dalam skincare terdapat yaitu larutan asam sitrat, yaitu adalah campuran antara asam sitrat dengan basa konjugasinya, biasanya natrium sitrat atau sodium sitrat. Campuran ini dapat menjaga pH tetap stabil, biasanya kisaran pH 3 sampai 6, yang ideal untuk bahan produk skincare. Yang selanjutnya adalah komponen-komponennya. Yang pertama terdapat asam sitrat atau C6H8O7, yaitu merupakan asam lah tripotik yang memiliki 3 gugus sitmen COOH. Dan juga dalam skincare, asam sitrat berfungsi sebagai pengatur pH dan juga sebagai AHA, alpha hydroxy exit, yaitu bahan yang ringan untuk eksfoliasi. Yang kedua, terdapat natrium sitrat atau Na3C6H5O7 yang merupakan garam dari asam sitrat itu sendiri, yang berperan sebagai basa konjugasi dalam sistem buffer. Yang selanjutnya adalah cara kerja buffer dalam skincare. Jadi, sistem buffer asam sitrat dan natrium sitrat memberikan pH relatif konstan dengan bereaksi terhadap penambahan asam atau basa kecil, yaitu ketika ditambahkan asam atau H+, natrium sitrat akan menangkap ion H+, dan sebaliknya jika ditambahkan basa OH-, asam sitrat akan menyumbangkan ion H+ untuk menetralkan basa. Yang selanjutnya adalah fungsi penyangga dalam skincare. Yang pertama, untuk menstabilkan pH produk. Larutan penyangga membantu pH produk tetap stabil meskipun terjadi perubahan suhu atau kontaminasi kecil. Ini penting agar produk tetap efektif dan aman digunakan. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas bahan aktif. Beberapa bahan aktif seperti vitamin C, AHA, BHA, dan niacinamide yang hanya bekerja optimal jika rentang pH tertentu.
Buffer menjaga kondisi pH ideal untuk bahan tersebut. Yang ketiga, memperpanjang umur simpanan produk. Produk dengan pH stabil lebih tahan terhadap kerusakan kimia atau pertumbuhan mikroorganisme, sehingga umur simpanan lebih tahan lama. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.